Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap tentunya kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Puji Tuhan, kita harus bersyukur setiap saat, karena dengan bersyukurlah kita menjadi kuat dan kita bisa melewati hari-hari. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu sebelum kita belajar kembali akan firman Tuhan. Bapa, terima kasih, syukur kami naikkan kepadamu. Kami tahu kekuatan kesanggupan kami hanya apabila kami melekat kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Buat kami semakin erat dengan Engkau Tuhan. Buat kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tenangkan tedukan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menikmati firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Mazmur 121. Haleluya. Mazmur 121 ayat 1 sampai ke 8. Puji Tuhan, dan saya akan memberikan tema pada pagi hari ini yaitu Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Perikop di dalam Mazmur 121 adalah Tuhan penjaga Israel. Ayat yang pertama mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datangnya pertolonganku? Ya, nyanyian siar. Bapak Ibu, dikatakan di sini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ada apa mesti lihat gunung-gunung? Ya. Pemazmur ini mengatakan ada apa? Karena biasanya gunung-gunung pada waktu itu, ya, dalam perjanjian lama ataupun dalam perjalanan orang-orang Israel itu kan senantiasa ada kadang-kadang perampok, ya, kadang-kadang musuh bersembunyi di balik gunung. Ya, makanya aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, berjaga-jaga, jangan-jangan tiba-tiba ada segerombolan perampok, jangan-jangan ada segerombolan musuh yang hendak menghadang, tiba-tiba mau ngajak berperang, sementara tidak siap-siap si pemazmur ini menulis. Dari manakah akan datang pertolonganku? Melewati padang pasir, padang gurun yang begitu tandus. Kalau mereka belum siap, seketika itu mereka dikepung oleh musuh, maka mereka menjadi lemah, kalah. Nah, ketakutan inilah, kekhawatiran inilah yang diungkapkan oleh pemazmur. Dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di masa-masa sulit, di masa-masa mereka mengalami suatu keresahan, ketakutan, kecemasan, mereka mulai sadar, mulai mereka mengerti bahwa yang menjadi penolongnya satu-satunya adalah Tuhan. Bukankah Israel ini banyak kali ditolong oleh Tuhan? Perjalanannya dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Apa yang tidak Tuhan lakukan kepada mereka? Ya. Sehingga dikatakan pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan lelap. Wow, penjaga kita tidak pernah lelap, yaitu Tuhan. Kalau kita punya anjing herder yang gede, biasanya rumah-rumah gede punya anjing ya. Kalau saya tanya, wah anjingnya besar sekali. Iya Yayu, ini untuk jaga-jaga. Kalau ada tamu gak dikenal, dia langsung menggonggong. Oh, bertanda itu tamu gak dikenal. Oh begitu. Tapi bukankah anjing juga bisa tidur, bisa lengah, ya, ataupun satpam. Dia juga manusia, bisa mengantuk seperti kita. Ya. Tetapi pemazmur mengatakan, ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Tidak ada lagi. Sekuat-kuatnya tukang ronda, ya, pasti dia juga bisa ngantuk. Menjaga kampung, keliling kampung, siskamling, hansip, dia juga bisa mengantuk. Tetapi Tuhan sekali-kali dia tidak pernah tidur. Puji Tuhan.
Lalu ayat yang keempat, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naungamu di sebelah tangan kananmu, ya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur jelas mengatakan di sini, ya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, siapa, dari manakah datangnya pertolonganku? Pada saat mereka mulai cemas, pada saat mereka mulai dihantui perasaan ketakutan, mereka merasa dirinya sendiri. Orang-orang Israel merasa gak ada lagi Tuhan menolong dia. Tuhan gak membiarkan dia. Ternyata itu salah. Ya, salah. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kaki kita goyah. Dari pemazmur ini saya juga belajar. Ya, belajar untuk tetap beriman bahwa Tuhan Yesus adalah penjaga yang tidak pernah lelap dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, juga saya. Tidak pernah. Dia menjaga 24 jam full penuh. Kalau ada 25 jam mungkin Tuhan akan menjaga kita 25 jam. Pada saat kita mulai merasa, aduh, masa depanku bagaimana? Saya juga punya perasaan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Saya juga punya Bapak Ibu. Bagaimana ya nanti? Ya. Tetapi saya percaya kalau Tuhan yang menolong saya, kalau Tuhan yang menolong Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya dibuat berhasil oleh Tuhan. Ya. Mungkin saudara kita menolong kita terbatas pertolongannya. Kalau kita berharap manusia menolong kita, ada saatnya kita dikecewakan. Ada saatnya pertolongan yang kita tunggu-tunggu tidak muncul-muncul. Membuat kita kesel, putus asa. Janjinya menolong, ternyata tidak. Banyak kan itu, ya namanya manusia janjinya tidak bisa kita pegang 100%, tetapi Tuhan tidak pernah sekali-kali melupakan akan janjinya. Dia tidak pernah sekali-kali apa yang diucapkan lalu diingkari. Itulah Tuhan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, diawali keraguan, diawali kecemasan, diawali kegelisahan, diawali ketakutan, tetapi pemazmur mengakhiri dengan suatu kepercayaan yang kuat, kepercayaan yang teguh bahwa Tuhanlah penolongnya dan Tuhan juga sekaligus menjadi penjaga yang tidak pernah lelap dalam kehidupan orang Israel. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap orang Israel, saya yakin, saya percaya Tuhan juga akan melakukan hal yang sama kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, juga saya. Ditolong, dijaga, dilindungi, dan tidak membuat kaki kita goyah. Amin, haleluya Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Dan biarlah saat ini kita belajar untuk percaya apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, yaitu firman Tuhan. Perwakilan dari pikiran Tuhan, perwakilan dari isi hati Tuhan yang dituangkan menjadi firman Tuhan atau Alkitab yang kita ketahui. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, mantapkan iman kami, kuatkan kami, untuk kami semakin teguh di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, untuk kami semakin kokoh mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau terus ada dalam kehidupan kami. Engkau terus menjaga, melindungi, menyertai, bahkan memagari dan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan dan kami akan merasa aman di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan yang menjaga kita semua. Amin.